warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang migrain. Mungkin teman-teman di rumah pernah mengalami migrain ataupun saat ini sedang mengalami migrain yang benar-benar mengganggu aktivitas ya. Karena ketika kita mengalami migrain tuh rasa sakit pada bagian kepala itu yang sangat hebat sekali dan disertai sensasi berdenyut yang sangat hebat ya. Kemudian juga bukan hanya sekedar sakit atau berdenyut, biasanya orang yang mengalami migrain itu juga mengalami gejala mual, muntah, ataupun sensitif terhadap hal-hal tertentu kayak cahaya ataupun juga suara yang keras, bahkan juga bau yang menyengat juga bisa membuat kita migrain ya. Nah teman-teman ya, sebelum kita mengalami migrain biasanya kita akan mengalami yang namanya kesemutan, baik pada bagian wajah, tangan, ataupun kaki ya. Ataupun bahkan ada beberapa orang yang mengalami kesulitan berbicara. Ada beberapa orang yang memiliki peluang yang sangat tinggi untuk terjadinya migrain atau mengalami migrain, salah satunya pada wanita ya. Contohnya ketika wanita sedang haid ataupun pada masa haid, kemudian juga hamil ataupun nifas, itu sangat rentan untuk mengalami migrain. Kenapa sangat rentan? Karena pada saat masa tersebut itu hormon estrogen itu mengalami fluktuasi atau naik turun secara drastis. Hal yang memicu buat terjadinya migrain yaitu ketika hormon estrogen itu mengalami penurunan. Itu bisa memicu terjadinya migrain ketika hormon estrogen turun ya. Kemudian juga minuman beralkohol juga bisa memicu terjadinya migrain karena di dalam alkohol tersebut mengandung zat etanol yang merupakan bahan kimia utama pada alkohol yang ketika kita konsumsi itu akan menyebabkan migrain ataupun rasa sakit yang hebat pada salah satu sisi kepala. Kemudian juga stimulus sensorik, contohnya kayak kita melihat cahaya yang terlalu terang ataupun berkedip, kemudian juga suara yang terlalu kuat ya, terlalu besar, terlalu mengganggu telinga, kemudian juga kayak bau sesuatu yang sangat menyengat, contohnya kayak parfum, kemudian juga pengecer cat ataupun asap rokok, itu bisa ya memicu terjadinya migrain. Nah, kemudian makanan tertentu juga bisa memicu terjadinya migrain. Contohnya makan makanan yang asin ataupun makanan yang mengandung natrium tingkat tinggi yang ketika kita konsumsi itu akan menyebabkan peningkatan tekanan darah dan kemudian terjadilah migrain ya, atau rasa sakit yang sangat hebat pada salah satu sisi kepala. Nah, teman-teman, ketika kita mengalami hal tersebut, kita jangan panik ataupun khawatir ya, karena ada beberapa tips ataupun cara yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satunya kayak ketika kita mengalami migrain tuh kita usahakan untuk beristirahat. Kemudian juga mengompres dahi kita menggunakan air es ya yang dibalut dengan kain ya. Kemudian kita kompres untuk meringankan rasa migrain tersebut. Ataupun kita juga bisa mengkonsumsi air putih yang banyak ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga kita bisa menjaga pola makan dan pola tidur. Jangan terlalu sering ataupun terlalu kurang buat makan dan minum ya. Usahakan makan dan minum itu teratur. Kemudian juga kita olahraga secara teratur. Contohnya kayak kita yoga, berenang, bersepeda, atau berjalan kaki, itu juga bisa meringankan migrain ataupun bahkan bisa mengurangi migrain ya, ataupun bahkan bisa menghilangkan rasa migrain. Kemudian juga lingkungan, kita ketika mengalami migrain usahakan untuk mencari lingkungan yang damai, tentram, dan sejuk ya. Kayak kalau kita di dalam rumah, kita masuk kamar ya, ke kamar, kemudian kita mencuci pintu, tidur dan istirahat. Mudah-mudahan ketika bangun badan kita ataupun kepala yang mengalami migrain itu sedikit berkurang ya teman-teman ya. Kemudian juga mengatur stres. Biasanya seseorang mengalami migrain itu karena stres, terlalu banyak pikiran. Jadi usahakan untuk tetap santai, tenang ya teman-teman ya, meskipun banyak pikiran ataupun banyak masalah. Nah ya teman-teman ya, demikian pembahasan tentang migrain ya teman-teman. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang ataupun pernah mengalami migrain, bisa jadi
bahan acuannya nanti ketika kita mengalami migrain, hal-hal yang perlu dilakukan. Salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.